Selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe. Karena malam ini, Bang Kumis bakal bawain kisah lama dari tanah Jawa. Kisah seorang tukang becak yang nekat mencari jalan pintas menuju kekayaan dan berakhir dengan teror dari dunia gaib. Inilah kisahnya, Pesugihan Kancut Wewe Gombel. Suara malam pelan, jangkrik bersahutan, lampu-lampu pasar mulai padam satu persatu. Tahun 1985, di pasar Kota Lama. Langit malam tampak keruh, kabut tipis turun dari arah kebun bambu di belakang pasar. Di bawah tiang lampu yang berkelap-kelip, seorang tukang becak duduk termenung. Dialah Kuncoro, pria paruh baya, kurus, dengan wajah yang digurat kelelahan hidup. Becaknya sudah tua, catnya mengelupas, dan rodanya berdecit setiap kali bergoyang. Malam itu, pasar sepi. Tinggal beberapa penjaga malam dan anjing liar yang berkeliaran mencari sisa makanan. Kuncoro menengadah, memandangi langit yang gelap tanpa bulan. Ia bergumam lirih sambil melihat langit. Gusti, kapan hidup ini bisa lebih baik? Istriku sakit, obatnya aja udah habis. Anakku, Seno, belum bayar SPP, belum bayar uang ujian. Ia berhenti sejenak, menatap bintang yang bersembunyi di balik awan. Suaranya bergetar. Dua anakku yang perempuan udah menikah, tapi hidup mereka susah juga, gak bisa bantu apa-apa. Dan setiap pagi, juga siang, rentenir itu datang menagih hutang di rumah. Ngetok pintu keras-keras, ngomel terus. Padahal aku baru aja pulang narik becak. Ia mengusap wajahnya perlahan. Kadang aku pengen marah. Tapi gimana? Kalau aku marah, nanti becakku diambil. Kalau becak hilang, aku nggak punya apa-apa lagi. Suara angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan pasar yang mulai lengang. Kuncoro menarik napas panjang, berat, lalu rebah di atas becaknya, menatap kosong ke langit. Dalam hatinya, ia menghitung berapa banyak hutang yang belum terbayar, berapa kali ia harus memohon belas kasihan rentenir, dan berapa lama lagi istrinya bisa bertahan tanpa obat. Malam semakin larut. Kuncoro memijat keningnya yang berdenyut. Matanya sayu, tapi harapan kecil masih tersisa. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor tua meraung pelan. Brum, brum, brum. Lampu sorotnya menembus kabut tipis. Dari atas motor, seseorang berteriak. "Woi, Koro, ayo pulang. Udah hampir jam 8 lewat. Nanti keburu sepi loh." Kuncoro menoleh, tersenyum kecut. "Iya, Sar, aku nyusul ya. Siapa tahu ada penumpang terakhir, lumayan buat beli lauk." Temannya Sarmin menggeleng sambil tertawa kecil. "Ya wis, tapi hati-hati Koro. Malam-malam gini, pasar udah nggak aman." Motor itu perlahan menjauh, meninggalkan suara knalpot yang makin lama makin sayup hingga akhirnya hilang, tertelan malam. Kuncoro berdiri, menggeliat pelan. Ya sudahlah, kalau nggak ada penumpang lagi, pulang aja. Namun baru saja ia menunduk hendak menaiki becaknya, tiba-tiba ada tangan menepuk pundaknya dari belakang. Tep. Kuncoro langsung menoleh kaget. "Loh, astagfirullah. Siapa itu?" Di belakangnya berdiri seorang wanita paruh baya, rambutnya disanggul rapi, hitam keabu-abuan. Ia memakai kebaya merah hitam dengan selendang di bahunya. Dan di dadanya tampak seorang bayi kecil terbungkus kain batik coklat digendong dengan rapi. Bayi itu diam saja, tidak menangis, bahkan nyaris tak bergerak. Wanita itu tersenyum tipis. "Mas, bisa antar saya pulang? Udah malam, takut jalan sendirian." Kuncoro menarik napas pelan, berusaha sopan. "Oh, iya Bu, tapi Ibu bawa bayi. Malam-malam begini kok masih di pasar." Wanita itu hanya menatap sebentar, lalu berkata lembut. "Tadi saya bantu saudara jualan. Ini cucu saya, ketiduran dari tadi. Kasian kalau dibangunkan." Kuncoro mengangguk pelan.
Oh, iya ya Bu. Kalau begitu silahkan naik, saya antar. Wanita itu melangkah perlahan naik ke becak. Langkahnya berat, tapi teratur. Dan setiap langkahnya seperti meninggalkan gema aneh di lantai pasar yang sepi. Begitu duduk, ia menatap Kunchoro dari balik bayangan. Mas, bisa lewat jalan belakang pasar ya? Yang arah ke kebun bambu? Kunchoro spontan menoleh. Loh, lewat situ Bu? Gelap banget loh, nggak ada lampunya. Mending lewat jalan besar aja. Wanita itu tersenyum samar. Tidak apa, jalannya lebih cepat. Nanti saya kasih uang lebih mas, bonus, 2 kali lipat dari ongkos biasa. Kunchoro terdiam. Uang lebih, gumamnya. Ya Gusti. Lumayan buat beli obat istri? Akhirnya ia mengangguk ragu. Baiklah Bu, kalau memang begitu, saya antar lewat situ. Wanita itu menunduk menatap bayi di pelukannya. Tapi Mas, jangan banyak tanya di jalan ya, biar cepat sampai. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang dingin di balik kata-katanya. Kunchoro mulai mengayuh becaknya perlahan. Rantai tua itu berderit pelan. Krek, krek, krek. Lampu kecil di stang becak bergetar, cahayanya kuning redup. Bayangan mereka menari-nari di dinding kios kosong. Kunchoro menoleh sedikit, melihat bayi yang digendong wanita itu. Anehnya, sejak tadi bayi itu tak bergerak sama sekali. Tidak menangis, tidak menggeliat, seperti boneka kain. Ia menelan ludah. Rumahnya jauh Bu? Tanyanya pelan. Wanita itu menjawab lirih. Tidak jauh. Sebentar lagi belok kanan. Kunchoro memandang ke depan. Belok kanan arah kebun bambu ya Bu? Wanita itu tersenyum perlahan. Senyumnya melebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Iya Mas, kebun bambu. Bayi di pelukannya tiba-tiba mengeluarkan suara. Bukan tangisan, melainkan suara tawa kecil lirih. Pelan, tapi menggema di telinga Kunchoro. Kunchoro langsung pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menggenggam stang becak kuat-kuat. Dalam hati ia bergumam, "Ya Allah, apa aku salah dengar barusan?" Tapi saat ia menengok lewat kaca kecil di depannya, bayangan wanita itu tidak membawa bayi sama sekali. Dan dari arah kebun bambu, angin bertiup dingin membawa bisikan lirih. "Terus saja Mas, di sana rezeki besar menunggu." Malam semakin larut. Kabut mulai turun tebal di antara rumpun bambu. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan suara daun bambu srek, srek, srek yang saling beradu. Suara rantai becak Kunchoro terdengar berat, seperti diseret di tanah becek. Krek, krek, krek. Setiap kayuhan terasa makin lambat, seperti ada yang menahan. Wanita paruh baya yang duduk di kursi depan masih diam. Bayi yang digendongnya dengan kain batik coklat tampak sesekali bergerak, tapi anehnya tak terdengar suara napas sama sekali. Kunchoro mulai gelisah. Udara terasa dingin menusuk kulit. Hening, hanya bunyi roda becak dan napasnya yang terengah. Akhirnya wanita itu berkata pelan, "Mas, berhenti di sini." Kunchoro menoleh. "Loh, berhenti Bu? Ini kan tengah kebun bambu. Rumahnya di mana?" Wanita itu menunjuk lurus ke depan. "Di situ. Rumah saya di situ." Kunchoro memicingkan mata. Namun, yang ia lihat hanya pepohonan bambu yang bergoyang ditiup angin. Tak ada rumah, tak ada jalan, hanya gelap. "Loh, Bu, saya nggak lihat apa-apa. Itu cuma bambu semua." Ia menoleh ke arah penumpangnya. Namun, wanita itu sudah hilang. Kursi depan becak kosong. Kunchoro terpaku. Bu di mana? Astagfirullah, Bu." Tak ada jawaban. Angin bertiup lebih kencang membuat daun bambu berdesir menyeramkan. Wah, wah, wah. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Pelan tapi jelas, suaranya seperti berasal dari arah becak. Kunchoro menelan ludah dan turun dari becaknya. Langkahnya berat saat mendekat. Suara apa itu? Tangis bayi makin keras. Ia menoleh ke kursi depan becaknya, dan di sana tampak bungkusan kain putih kumal. Bungkusan itu
bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Kuncoro gemetar. Dengan tangan bergetar ia membuka ujung kainnya. Begitu terbuka, ia langsung terperanjat. Di dalamnya ada kepala bayi. Matanya melotot, mulutnya bergerak kecil seolah masih menangis. Kuncoro izatukan kain itu. Tubuhnya mundur, napasnya berat. Apa itu? Astagfirullah, astagfirullah. Namun tiba-tiba, duk, kepala bayi itu jatuh dari becak. Lalu menggelinding perlahan di tanah. Duk, duk, duk. Kuncoro terpaku menatap. Kepala itu berputar, menggelinding mengitari kaki becaknya. Lalu perlahan mengarah ke dirinya. Mata kepala bayi itu tetap terbuka lebar. Senyum aneh mulai muncul di wajah kecil itu. Dan dari rongga lehernya menetes darah segar, membentuk jejak merah di tanah. Ya Gusti, ampun, jangan mendekat, jangan mendekat. Kuncoro mundur tersandung batu, namun kepalanya terus berputar-putar mendekati, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari dalam becak terdengar suara benda lain jatuh. Duk, duk, duk. Kini 2 kepala lagi ikut berguling jatuh ke tanah. 3 kepala bayi itu menggelinding bersamaan, mengelilingi Kuncoro, berhenti tepat di depannya dengan posisi menatap lurus padanya. Wah, wah, wah. Tangisan ketiga kepala itu menggema di seluruh kebun bambu. Bau anyir darah makin kuat. Udara di sekitar menjadi dingin menggigit. Kuncoro menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Ampun, apa ini? Tolong! Namun sebelum sempat berlari, angin tiba-tiba berhenti. Daun bambu membeku. Dan di depannya, dari balik kabut putih, muncul sosok tinggi besar. Rambut panjang kusut menutupi wajahnya yang rusak. Matanya bolong, kulitnya pucat kehijauan. Dari dadanya yang besar dan panjang, menetes darah kental. Kuncoro mematung, lututnya lemas. Duh Gusti, Wewe Gombel. Sosok itu tertawa panjang. Uang bisa kau dapat, tapi jiwa aku ambil. Tangannya yang panjang menggapai ke arah Kuncoro. Udara seketika menjadi dingin. Suara kepala bayi berganti jadi tawa kecil menggema di sekelilingnya. Kuncoro menjerit sekencang-kencangnya. Namun jeritannya tenggelam dalam suara tawa Wewe Gombel yang menggema di seluruh kebun bambu malam itu. Kuncoro gemetar hebat, matanya membulat, dan akhirnya bruk. Ia jatuh pingsan di tanah. Sementara 3 kepala bayi itu masih berguling pelan mengelilinginya sebelum akhirnya lenyap ditelan kabut. Pagi itu, kabut masih menempel di antara batang-batang bambu. Burung-burung mulai berkicau lirih, menandakan hari baru telah datang. Di pinggir jalan kecil yang sepi, Kuncoro terbaring lemas di tanah basah. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh tanah dan daun bambu kering. Dari kejauhan terdengar suara motor tua meraung pelan. Bet, bet, brun. Seorang tukang ojek lewat di jalan itu. Ia berhenti, menatap heran. Loh, itu Kuncoro kan? Astagfirullah, Kuncoro, bangun Kun, bangun. Kuncoro terperancat, matanya terbuka lebar, napasnya memburu. Ia langsung duduk dan menatap sekitar yang kini sudah terang. Sarno, aku mimpi buruk sekali. Astagfirullah, aku di kebun bambu ya. Mimpi apaan? Kamu itu kayak orang kesurupan. Sudah, ayo pulang. Sudah pagi, nanti keburu siang. Kuncoro hanya mengangguk lemas. Ia mendorong becaknya perlahan meninggalkan kebun bambu yang mulai diterangi cahaya matahari. Sesampainya di rumah masih sepi. Istrinya belum bangun. Halaman basah oleh embun pagi. Baru saja Kuncoro hendak membuka pintu rumah, dari ujung gang terdengar suara keras memanggilnya. Pak Kuncoro! Pak Kuncoro! Kuncoro menoleh pelan. Wajahnya langsung tegang.
Ternyata yang datang adalah Paijo, si rentenir kampung yang setiap pagi dan siang selalu datang menagih hutang. Tubuhnya gemuk, kulitnya gelap, dengan catatan kecil di tangan kanan. "Pak Kuncoro, saya sudah 3 hari bolak-balik ke sini, tapi uang cicilannya belum juga dibayar. Gimana sih, Pak?" Kuncoro menghela napas panjang. "Pak Ijo, tolonglah, istriku sedang sakit. Aku belum dapat banyak rejeki. Kasih aku waktu seminggu lagi ya." Pak Ijo mendecak kesal. "Waktu terus, Pak. Kalau minggu depan belum dibayar juga, becak ini saya ambil. Saya capek ditipu alasan terus." Kuncoro menunduk, wajahnya sedih. "Baik Jo, seminggu lagi ya. Aku janji." Pak Ijo menatapnya tajam, lalu pergi sambil bersungut-sungut. Suara langkah kakinya pelan menjauh di jalan tanah. Kuncoro berdiri diam di depan rumah. Ia menatap becaknya yang terparkir di bawah pohon. Ya Tuhan, cobaan apa lagi nih? Perlahan ia berjalan ke arah becak. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tergeletak di atas kursi becak. Sebuah kain putih kusut, lembab dan lusuh. Warnanya kekuningan. Kuncoro mematung. Itu kain dari wanita semalam. Ia mendekat perlahan. Kain itu tampak seperti kain pembungkus bayi yang dibawa wanita misterius itu. Namun bentuknya kini berbeda, lebih besar, lebih tebal, seperti kain dalam berukuran raksasa. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Rasanya dingin, lembab, dan sedikit berbau anyir. Namun yang membuatnya semakin terkejut, di bawah kain itu terlihat sesuatu yang berkilau. Tumpukan uang, lembaran demi lembaran. Banyak sekali. Uang lusuh bercampur uang baru berserakan memenuhi alas becak. Kuncoro menatapnya dengan mata membesar. "Uang? Astaga, ini dari mana uang sebanyak ini?" Ia mengambil beberapa lembar, meremasnya di tangan. Bukan mimpi, itu benar-benar uang. Kuncoro langsung menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tak ada yang melihat. Lalu dengan cepat, ia menutup uang itu kembali dengan kain. Napasnya tercekat. Ya Tuhan, apa ini? Rejeki atau kutukan? Dari dalam rumah terdengar suara batuk istrinya. Ehuk, ehuk. Kuncoro kaget. Ningsih, kamu sudah bangun?" Kuncoro menatap pintu rumah dengan wajah bingung, lalu perlahan menoleh kembali ke becaknya. Kain putih lusuh itu tampak bergoyang pelan, seolah tertiup angin. Namun, angin pagi tak sekencang itu. Dan dari kejauhan, terdengar suara halus berbisik, "Simpan kancut itu. Tapi ingat, semua ada harganya." Kuncoro terpaku, matanya melebar. Ia menatap becaknya dengan ngeri. Siapa? Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang melewati tengkuknya. Kuncoro mundur pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, ini bukan rejeki, ini pesugihan. Dari kejauhan, terdengar tawa lirih wanita menggema di antara pohon bambu. Hehehe. Suaranya lembut, menyeramkan, dan membuat bulu kuduk Kuncoro berdiri. Kuncoro hanya bisa berdiri kaku, menatap becaknya yang kini seperti menyimpan rahasia kelam. Kain putih lusuh yang kini tampak seperti kancut raksasa masih disimpan di atas becak. Setiap kali Kuncoro menatapnya, hatinya berdebar. Seolah ada sesuatu yang berdenyut di balik lipatan kain itu. Akhirnya dengan wajah tegang, ia berbicara sendiri pelan. Kalau ini beneran pemberian makhluk itu, aku harus sembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Ia berjalan ke belakang rumah. Di sana ada sebuah gentong besar yang biasa digunakan untuk menampung air hujan. Airnya hampir habis, hanya tersisa sedikit di dasar. Kuncoro menatap gentong itu lama. Kemudian perlahan membuka kain lusuh itu. Bau anyir samar masih tercium, hanya dingin dan lembab. Ia menggulung kain itu, lalu memasukkannya ke dalam gentong. Setelah itu menutupnya dengan rapat, mengikat tutupnya dengan tali, dan menindihnya menggunakan batu besar. Sika. Seminggu kemudian, malam Selasa Kliwon. Hujan turun pelan, langit gelap tanpa bintang. Suara katak bersahutan dari sawah belakang rumah. Kuncoro terbangun tengah malam karena mendengar suara aneh dari dapur. Celup, celup, celup. Seperti suara air yang mendidih pelan dari dalam gentong. Ia menatap ke arah suara itu. Gentong di pojok dapur tampak bergetar pelan. Matanya membesar, napasnya tercetat. Pelan-pelan ia berjalan mendekat. Suara apa itu? Saat ia buka tutup gentongnya, semburat cahaya kekuningan keluar, memantul di dinding dapur.
Kuncoro menatap ke dalam dan terkejut. Di dalam gentong itu kini penuh dengan lembaran uang lusuh dan koin logam, mengapung di air seperti daun-daun kering. Tangannya gemetar saat menyentuh. Uang-uang itu benar. Kuncoro terduduk lemas. Astaga, beneran uang. Setiap Selasa Kliwon. Dari luar rumah, samar-samar terdengar suara tawa wanita lembut. Hehehe. Disusul suara bayi menangis lirih. Wah, wah. Kuncoro menutup gentong itu cepat-cepat. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Uang. Ini uang. Uang dari Wewe Gombel. Bulan demi bulan berlalu. Nama Kuncoro mendadak melambung di kampung itu. Becaknya dijual, dan rumahnya direnovasi. Ia membeli sawah, membuka warung besar, bahkan membeli sepeda motor untuk anaknya. Tetangga-tetangganya berbisik di belakang. Hebat ya Kuncoro, dulu tukang becak, sekarang kaya raya. Iya, katanya dia dapat warisan dari saudaranya di kota. Warisan apaan? Wong dulunya aja sering dikejar rentenir. Tapi semua orang akhirnya diam, karena Kuncoro sekarang adalah orang paling disegani di kampung itu. Bajunya selalu baru, rumahnya paling megah, dan siapapun yang lewat depan rumahnya menunduk hormat. Namun, hanya Kuncoro yang tahu rahasia di balik gentong tua di dapurnya. Setiap malam Selasa Kliwon, suara celup, celup dari gentong itu selalu muncul, dan uang baru selalu muncul di dasar gentong. Siang itu, terik matahari menyengat ubun-ubun. Pasar Kota Lama ramai dengan teriakan pedagang dan suara becak yang berlalu lalang. Aroma soto daging mengepul dari warung sederhana di pinggir jalan. Di sana, duduk Kuncoro, lelaki paruh baya yang kini hidup serba berkecukupan. Baju batik mengkilat menempel di tubuhnya. Tangannya penuh cincin emas, dan kalung rantai emas tergantung di lehernya. Di kanan kirinya duduk dua anak buahnya, Wito dan Bejo, yang kini setia mengawal setiap langkahnya. Menyendok kuah panas itu, Kuncoro sambil tersenyum puas. Ia bergumam dengan bangganya. Wah, iki baru soto. Dagingnya empuk, rasanya mantap. Sekarang hidupku enak toh. Dulu cuma tukang becak. Sekarang makan aja dikawal. Wito tertawa lebar. Iya bos, dulu sampean nunggu penumpang sampai tengah malam. Sekarang yang ngantri malah orang mau minjem uang. Iya, dulu becak, sekarang mobil. Hidup berubah total bos. Kuncoro menyandarkan tubuh di kursi, tertawa puas sambil menyeruput sotonya. Namun, di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara tok, 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 pelan dari arah jalan. Suara tongkat kayu yang menapak di tanah. Semua mata menoleh. Tampak seorang kakek tua buta berjalan perlahan. Rambutnya putih panjang, pakaiannya lusuh. Ia menuntun langkah dengan tongkat kayu. Wajahnya pucat dan matanya buta. Kakek itu berhenti tepat di depan warung soto. Suara napasnya berat, tangannya gemetar. Permisi nak, bolehkah saya duduk sebentar? Panas sekali hari ini. Kuncoro memandangnya dari atas ke bawah, lalu mendengus pelan. Walah, mbah, ini warung buat orang makan, bukan tempat ngemis. Tapi ya sudahlah. Ia merogoh dompet kulitnya, menarik 5 lembar uang 10.000, pecahan terbesar saat itu. Nih, 50.000, uang banyak mbah, beli makan sana. Kakek tua itu menerima uangnya. Jemarinya kurus dan gemetar. Namun, ketika uang itu disentuh, ia terdiam lama. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Kuncoro dan suaranya berubah berat. Uang ini panas, nak. Panas? Maksudnya apa, mbah? Uangmu bukan dari hal yang wajar. Ada darah di balik setiap lembarannya. Berhentilah.
sebelum semuanya diambil darimu." Warung itu mendadak hening. Bahkan tukang soto berhenti mengaduk panci. Wito dan Bejo saling pandang, tak berani bicara. Kuncoro menahan kesal. "Halah, omongan apa itu? Uang ini hasil kerja keras. Sudahlah, ambil aja atau pergi." Namun kakek tua itu mengembalikan uang itu ke tangan Kuncoro. Sentuhan tangannya terasa dingin seperti es. "Saya tidak mau uang panas, karena uang ini akan membakar hidupmu sendiri." Setelah berkata begitu, kakek itu berbalik dan melangkah pelan. Namun meski langkahnya lemah, dalam sekejap sosoknya lenyap di antara kerumunan pasar. Kuncoro mematung, menatap uang di tangannya yang entah kenapa terasa berat dan hangat. Ia menggenggamnya erat lalu terkekeh. "Harlah, orang gila. Yang penting uangku banyak, hidup enak, dan semua orang hormat sama aku." Bejo ikut bicara. "Betul bos, jangan dengerin omongan orang aneh kayak gitu. Iya, bisa aja dia cuma pengemis pura-pura buta." Kuncoro tertawa kecil, lalu kembali melanjutkan makannya. Namun angin tiba-tiba berhembus dari arah kebun bambu belakang pasar. Dan di sela hembusan itu, terdengar samar tawa lirih seorang perempuan. Pelan, menakutkan. "Hehehe, uangmu belum cukup, Kuncoro." Suara itu lenyap dalam sekejap. Namun entah kenapa, bulu kudu Kuncoro berdiri. Ia menatap mangkuk sotonya, dan untuk sesaat, kuah itu tampak berwarna merah seperti darah. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berjalan cepat seperti angin yang menua. Kuncoro kini bukan lagi tukang becak di pasar. Ia telah menjelma jadi orang paling kaya di kota lama. Rumahnya megah bagai istana, berdinding marmer putih dengan pagar besi besar berukir naga. Di halaman berdiri 2 mobil mewah dan kolam ikan koi yang airnya selalu mengalir jernih. Namun di balik kemewahan itu, istrinya yang pertama, Sumi, masih terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya sayu. Sudah dibawa ke dokter, bahkan tabib terkenal dari kota besar pun tak mampu menyembuhkan penyakitnya. Tapi Kuncoro tak lagi peduli. Ia lebih sibuk dengan kesenangannya sendiri. Kini ia menikah lagi, bukan dengan 1, tapi 3 wanita muda sekaligus. Rumah besarnya penuh tawa, wangi parfum, dan suara tawa genit dari para istri mudanya. Malam itu bulan menggantung sempurna di langit, menyinari halaman rumah besar Kuncoro dengan cahaya keperakan. Dari kamar mewah di lantai 2, terdengar suara musik lembut, dan di dalamnya Kuncoro sedang duduk bersandar sambil tersenyum lebar. Ia memandangi istri mudanya yang baru ia nikahi sepekan lalu. Raras, gadis muda berkulit kuning langsat, berambut panjang dan berwajah manis. Kuncoro memegang gelas anggur mahal, meneguknya pelan sambil tertawa kecil. Hidup ini memang adil buat orang yang kerja keras kayak aku. Ia menatap Raras dengan mata berbinar. Sekarang aku punya semuanya, uang, rumah, dan istri secantik kamu. Raras tersenyum malu. "Ah, Mas Kuncoro bisa aja." Kuncoro tertawa keras, memeluk Raras dan membisikkan kata-kata manis. Namun suasana hangat itu mendadak terganggu ketika dari luar terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, 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 tok. Suara itu cepat dan panik. Kuncoro mengerutkan kening, menatap ke arah pintu dengan kesal. "Siapa malam-malam begini berani ganggu aku, hah?" Suara ketukan masih berlanjut.
Raras menatap cemas. "Mas, kayaknya penting deh." Dengan langkah berat, Kuncoro mengenakan kain sarung dan berjalan ke pintu utama. Begitu pintu dibuka, tampak Bejo, salah satu anak buahnya berdiri tergesa, napasnya memburu. Juragan Kuncoro, katanya cucu juragan yang di rumah istri tua itu hilang juragan, hilang tiba-tiba. Orang-orang udah nyari kemana-mana tapi gak ketemu." Kuncoro terdiam sejenak. Namun alih-alih kaget atau sedih, wajahnya justru memerah karena marah. "Hilang? Kau ganggu aku cuma gara-gara bocah hilang? Hah? Malam begini, hah?" Bejo menunduk. "Tapi juragan, katanya terakhir bocah itu main di belakang rumah, dekat kebun bambu." "Cukup!" bentak Kuncoro sambil menghentakkan meja kecil di dekat pintu. "Jangan ganggu aku lagi malam ini malam pengantinku. Kau mau cari anak itu, cari aja. Nih, bawa uang ini." Kuncoro merogoh sakunya dan mengambil segepok uang tebal. Uang itu dilempar ke tangan Bejo hingga berserakan di lantai marmer. "Bayar siapapun yang mau bantu cari. Aku nggak mau tahu. Besok pagi semuanya harus beres. Paham?" Bejo gemetar menerima uang itu. Iya juragan. Saya ngerti juragan." "Sekarang pergi," bentaknya lagi, sambil menutup pintu keras-keras. Pintu besar itu menutup dengan bunyi gedebuk berat, menggema di seluruh rumah seperti palu kematian. Kuncoro kembali ke kamarnya. Raras menatapnya heran. "Ada apa, Mas? Siapa yang datang?" "Nggak penting, urusan kampung." Ia meraih bahu istrinya, tersenyum lagi seolah tak terjadi apa-apa. "Sekarang kita lanjutkan malam kita ya." Raras menunduk malu. "Iya, Mas." Dan malam itu pun kembali sunyi. Dari luar rumah suara jangkrik dan burung malam bersahutan. Namun di kejauhan, dari arah kebun bambu di belakang rumah istri tuanya, terdengar suara tangis lirih seorang anak kecil. Pelan, terisak, dan menggetarkan hati. Wah. Suara itu datang dan pergi seolah terbawa angin malam yang dingin. Tapi di kamar mewahnya, Kuncoro tak mendengar apa-apa. Ia terlalu asyik menikmati malam penuh gairah dunia. Fajar baru saja menyingsing. Langit masih abu-abu muda. Udara pagi itu terasa dingin dan berat. Suara ayam jantan dari kejauhan terdengar bersahutan. Namun bagi Kuncoro, pagi itu bukan pagi yang biasa. Ia menyalakan motornya dengan wajah tegang. Asap knalpot putih keluar menembus udara dingin. Dan tanpa banyak bicara, ia melajukan motornya menuju rumah istri tuanya, Sumi, di kampung. Sesampainya di sana, suasana sudah ramai. Banyak warga desa berdiri di halaman rumah. Sebagian berbisik, sebagian menatap iba. Suara tangisan pelan terdengar dari dalam rumah kayu itu. Kuncoro turun dari motornya, membuka helm, dan berjalan cepat masuk rumah sambil menggerutu. "Lah, ini rame-rame ngapain? Udah aku suruh nyari kan?" katanya dengan nada tinggi. Begitu masuk ke ruang tengah, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat hatinya sedikit bergetar. Di sudut ruangan, Sumi, istri tuanya duduk di lantai sambil memeluk bantal kecil milik cucu mereka. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Di sebelahnya anak dan menantunya menunduk dengan wajah sedih. Kuncoro menembus pelan. "Masih aja nangis. Aku udah bayar orang-orang buat nyari tapi kok belum ketemu juga." Sumi mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya serak. "Kamu pikir semua bisa dibeli pakai uang, Pak? Anak kita hilang, cucu kita hilang. Ini bukan perkara uang." "Lah terus apa? Aku udah kasih banyak, lebih dari cukup. Mereka tinggal kerja," jawab Kuncoro keras. Sumi berdiri. Matanya menatap suaminya tajam. "Kamu nggak sadar ya? Semua ini terjadi setelah kamu kaya mendadak.
setelah kamu punya kain aneh itu?" Warga yang berada di luar mulai mendekat ke jendela, mendengarkan pertengkaran itu dengan wajah tegang. Kunchoro menatap istrinya marah. "Apa maksudmu, Sumi? Jangan ngomong ngawur di depan orang." Sumi menangis, air matanya menetes deras. "Aku tahu, Coro. Aku tahu. Kamu dapat kekayaan bukan dari jalan yang benar. Dulu waktu kamu belum punya apa-apa, hidup kita sederhana tapi tenang. Sekarang kamu kaya, tapi lihat, cucu kita hilang, rumahku terasa panas setiap hari." Kunchoro terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. Namun segera ia mengelak. "Jangan ngomong sembarangan, Sumi. Aku kerja keras, aku usaha, bukan karena hal aneh-aneh." Sumi menatapnya lirih. "Usaha dari mana, Pak? Kerja apa, Pak? Semua tidak jelas. Kita tidak tahu apa pekerjaanmu, Pak." Suara tangisan Sumi menggema di ruang itu. Anak dan menantunya mencoba menenangkan, tapi suasana semakin panas. Kunchoro menepuk meja keras. "Cukup! Aku nggak mau dengar omongan bodoh. Aku cari cucu itu. Jangan ngomong yang aneh-aneh." Suara pertengkaran mereka kini terdengar sampai keluar rumah. Beberapa warga saling pandang, berbisik pelan. "Kayaknya benar ya, kekayaan Kunchoro itu nggak wajar." "Iya, katanya tiap malam dari rumahnya suka kedengaran suara bayi nangis." "Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran." Tiba-tiba, suara deru motor terdengar mendekat dari luar. Sebuah motor berhenti di depan rumah, dan Bejo, anak buah Kunchoro, turun tergesa. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. Ia masuk tanpa banyak bicara, lalu berjalan cepat ke arah Kunchoro. Dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan, Bejo mendekat ke telinga Kunchoro dan berbisik, "Barang itu hilang, juragan." Kunchoro menghela napas keras, menatap Sumi yang masih menangis, lalu berkata dingin, "Aku pergi dulu, kalian di sini aja. Aku yang akan selesaikan ini." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat keluar rumah, diikuti Bejo yang menyalakan motornya kembali. Warga yang melihat dari luar langsung berbisik-bisik pelan. "Dia mau kemana tuh? Mungkin mau ke rumah istri mudanya." Suara motor Kunchoro perlahan menjauh, meninggalkan rumah istri tuanya yang kini tenggelam dalam tangisan dan ketakutan. Udara pagi terasa makin berat. Awan kelabu menutup sinar matahari, seolah langit ikut muram menatap nasib keluarga Kunchoro. Motor tua itu melaju kencang membelah jalan kampung. Bejo yang di belakang terus menunduk diam, sementara Kunchoro menatap tajam ke depan. Wajahnya kaku, matanya merah. Namun ternyata bukan ke kebun bambu tujuan mereka. Motor itu berbelok ke arah lain, menuju rumah istri keduanya, Ratri, yang baru saja melahirkan semalam. Sesampainya di depan rumah besar bercat putih itu, Kunchoro langsung turun dan berlari cepat. Pintu rumah sudah terbuka lebar. Pembantu rumah tangga tampak panik, wajahnya pucat pasi. "Juragan, cepat masuk. Ibu Ratri pendarahan hebat." Tanpa menjawab, Kunchoro langsung masuk ke kamar. Begitu pintu dibuka, bau amis darah langsung menyeruak memenuhi ruangan. Di atas ranjang, Ratri, istri mudanya, terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh keringat. Dan di antara kain sprei putih, tampak noda darah yang telah mengering. Di sampingnya, seorang bidan tua sedang menekan perut Ratri dengan wajah cemas. "Cepat, handuk lagi, tekan sini, darahnya nggak berhenti-berhenti." Kunchoro tertegun. "Bidan, gimana ini? Bukannya udah lahir tadi malam? Mana bayinya?" Bidan menoleh dengan wajah pucat. "Itu dia Pak Kunchoro. Bayi Ibu Ratri menghilang. Kami semua sudah cari ke seluruh ruangan. Bayinya hilang begitu saja, Pak. Hilang waktu Ibu Ratri sempat pingsan tadi malam." Kunchoro membelalak. "Hilang? Maksudmu apa? Gak mungkin." Ratri membuka matanya perlahan. Suaranya lemah dan bergetar. Mas, bayinya. Tadi malam aku dengar suara tangisan, tapi waktu aku bangun, bayinya udah gak ada. Ada kain putih yang jatuh di lantai. Dan bau amis. Mas." Kunchoro gemetar mendengarnya.
Bidan menatapnya serius. Pak, saya sudah berusaha, tapi pendarahannya parah. Kita harus segera ke rumah sakit. Kalau terlambat, nyawa ibu bisa nggak tertolong. Kuncoro menatap Ratri yang semakin lemah, tangannya menggenggam selimutnya erat-erat. Cepat telepon ambulan, teriaknya. Bejo langsung menuju ruang tengah, mencari telepon dan menghubungi nomor darurat. Beberapa menit kemudian, suara sirene ambulan meraung di depan rumah. Petugas medis berlari masuk membawa tandu, dan dengan cepat Ratri diangkat ke dalam mobil ambulan. Kuncoro ikut naik ke dalam memegang tangan istrinya yang dingin. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Matanya kosong menatap keluar jendela, mengingat kembali kata-kata istrinya yang pertama. Kain itu membawa sial, Mas. Sesampainya di rumah sakit, para dokter langsung membawa Ratri ke ruang operasi. Kuncoro menunggu di luar ruang bersalin, duduk gelisah di kursi besi. Detik demi detik terasa sangat lambat, hingga akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah muram, menatap Kuncoro yang berdiri penuh harap. Maaf Pak Kuncoro, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Ibu Ratri tidak bisa diselamatkan. Kuncoro tertegun. Wajahnya kosong, tubuhnya lemas. Suara dokter terasa seperti gema jauh yang menghantam kepalanya. Tidak mungkin, katanya lirih. Tidak mungkin. Ia memegangi kepala, matanya berkaca-kaca. Namun bukan air mata kesedihan yang turun, melainkan rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, rumah istri Kuncoro yang lain. Salah satunya rumah istri ketiganya, Melati, yang sedang hamil muda. Namun tiba-tiba keanehan mulai terjadi. Melati mulai mengeluh sakit di perutnya, tapi ketika diperiksa ke bidan, mereka semua kebingungan. Bu Melati, ini aneh. Detak jantung bayinya nggak ada, kata bidan dengan suara pelan. Melati menatapnya pucat. Apa maksudnya, Bu? Jangan bercanda. Bidan menelan ludah, tangannya bergetar. Perut ibu kosong. Janinnya hilang, Bu. Seperti tidak pernah ada kehamilan sama sekali. Melati menjerit histeris. Tidak, aku hamil. Aku tahu itu. Bayiku, kembalikan bayiku. Ia menangis sejadi-jadinya mencakar perutnya sendiri sambil menjerit. Kuncoro yang mendengar kabar itu segera datang, tapi saat ia melihat istrinya berteriak dan tertawa sendiri di kamar, ia hanya bisa terpaku. Melati menggenggam udara kosong seolah mengayun bayi yang tak ada. Bayiku, jangan pergi ya. Jangan tinggalin ibu, katanya pelan sambil tersenyum aneh. Dokter yang mendampingi hanya bisa menggeleng lemah. Pak Kuncoro, maaf, tapi kondisi Bu Melati ini sudah depresi berat. Ia tidak bisa membedakan kenyataan lagi. Kuncoro memejamkan mata, nafasnya berat, pikirannya kacau. Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa? Waktu terus berjalan. Langit desa seolah murung, sering menurunkan hujan tanpa alasan. Kabar tentang pesugihan Kuncoro kini menyebar ke seluruh penjuru. Dari warung kopi, pasar, sampai ke surau kecil di ujung kampung, semua orang membicarakannya dengan nada takut. Katanya Kuncoro jadi kaya karena pesugihan. Tapi sekarang, walaupun kaya raya, kabarnya dia kesepian karena ditinggal sama orang-orang yang ia cintai. Sambung yang lain pelan membuat suasana warung hening. Orang-orang mulai menjauh. Tak ada lagi yang mau menerima uang dari tangan Kuncoro. Tukang sayur menolak dibayar, tukang kayu menghindar, bahkan anak-anak kecil pun lari saat ia lewat. Setiap langkahnya terasa sepi. Di rumah istri termuda, rumah paling megah yang baru dibangunnya, suasana tampak sunyi. Suatu pagi, Kuncoro bangun dan tidak menemukan istrinya. Ia memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban. Pintu kamar terbuka, dan di atas meja rias, ia melihat selembar surat yang terlipat rapi. Tangan Kuncoro bergetar ketika membukanya. Tulisan tangan halus itu masih terasa hangat. Mas Kuncoro, aku mohon maaf pergi tanpa pamit. Aku tidak kuat hidup dalam ketakutan. Orang-orang di luar bilang Mas dapat harta dari jalan yang tidak benar. Aku takut, Mas. Aku tidak mau jadi korban. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tolong, jangan cari aku lagi. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Kuncoro menatap surat itu lama sekali.
Kedua tangannya mengepal, kertas itu diremasnya, matanya merah menahan amarah bercampur kecewa. Dasar perempuan bodoh! Aku kerja keras buat mereka semua. Rumah, emas, mobil. Tapi malah pada ninggalin aku. Ia menghempaskan surat itu ke lantai. Dan dari matanya mulai mengalir air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena egonya yang hancur. Rumah-rumah megah yang dulu ramai kini kosong. Satu persatu istri dan anaknya pergi. Tak ada lagi tawa, tak ada suara canda, hanya gema langkahnya sendiri di dalam rumah besar yang dingin. Malam-malam berikutnya, suara aneh mulai terdengar. Tangisan bayi di tengah malam, tawa perempuan tua di belakang rumah, dan derit roda becak yang bergema pelan di jalanan. Tumbal, tumbale kuncoro, aku njaluk tumbal, tumbal. Kuncoro menutup telinganya, berteriak histeris. Pergi, aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma pengen hidup enak, pengen dihormati. Namun suara itu tak pernah hilang. Setiap Selasa Kliwon, gentong di belakang rumah mengeluarkan cairan merah pekat berbau amis. Di dasar gentong muncul kain batik putih kusam, kain yang dulu membungkus kepala bayi itu. Kuncoro tak tahan lagi, daya hanya bisa berteriak-teriak sendiri seperti orang gila di rumah megah mewah yang sunyi itu. Pagi itu warga mencium bau busuk menyengat dari kebun bambu di belakang rumah Kuncoro. Mereka datang beramai-ramai, menutup hidung sambil menahan muntah. Di sana tergantung tubuh Kuncoro. Lidah menjulur, kulit membiru, dan di bawah kakinya tergeletak kain batik coklat berlumur darah, serta tumpukan uang lusuh berserakan ditiup angin. Ya Allah, dia gantung diri, ucap seorang warga dengan suara bergetar. Tapi katanya, semalam ada yang lihat bayangan perempuan tua bawa bayi di kebun bambu itu. Saut yang lain berbisik takut. Mungkin Wewe Gombel datang menjemput tumbalnya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya bulan, suara becak kembali terdengar di jalan desa. Perlahan, bayangan seorang perempuan tua tampak mendorong becak, menggendong bayi di pelukannya. Ia berhenti sejenak di depan rumah Kuncoro, menatap dalam diam, lalu lenyap ditelan kabut. Itulah akhir dari Kuncoro, seorang manusia tersesat akibat pesugihan kancut Wewe Gombel.